Allah akan memberikan motivasi bagi peserta kursus bahasa Arab Kuantum Maba angkatan ke-32 dengan tema meneladani semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Silahkan terlebih dahulu dikondisikan sahabat-sahabat semuanya untuk siap menyimak nasihat dari guru kita semuanya. Izin Wahyu menyapa terlebih dahulu kepada guru kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. AA. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. AA masih di Australia kabarnya ya. Masih, maaf. Maaf. Alhamdulillah, semoga sehat selalu, AA. Alhamdulillah, amin ya rabbal alamin. Maaf ya, nih suhunya sedang sangat dingin, jadi agak mengkerut. Baik, AA, langsung saja untuk menyampaikan nasihatnya kepada para peserta kursus bahasa Arab online ini, AA. Kepada AA kami persilahkan. Alhamdulillah, terima kasih ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Recording in progress. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga kita termasuk orang yang diberi ilmu oleh Allah, yang dengan ilmu itu kita menjadi orang yang yakin kepada Allah, menikmati patuh, dan juga bulat hati dengan pasrah ya. Karena Allah yang maha tahu segala-galanya menyuruh kita belajar, wajib hukumnya. Intinya adalah dari belajar itu supaya kita kenal kepada Allah. Karena apalah artinya segala yang kita miliki, segala yang kita tahu, apalah artinya segala yang kita kuasai kalau kita tidak mengenal Allah. Al-Islam, agama yang diturunkan Allah kepada semua nabi, dan sempurnanya Al-Islam dengan kehadiran Nabi Muhammad, intinya adalah memperkenalkan Allah, memperkenalkan siapa kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan dunia berikut isinya ini. Jadi orang yang berilmu itu nanti dia akhirnya akan mengenal dengan yakin Allah sebagai Tuhannya, dirinya sebagai hamba Allah, dan dunia ini huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Dunia berikut isinya ini adalah pelayan kita di dalam kita mengabdi kepada Allah. Jadi orang yang berilmu itu nanti seperti yang dinyatakan surat Al-Mujadalah ayat 11 ya. Yarfa'illahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang ditinggikan oleh Allah di antara orang beriman itu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ditinggikan oleh Allah itu yang beriman, yang berilmu beberapa, karena ketinggian seseorang itu tergantung tingkat keyakinannya kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis sahih ya, Bukhari, al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dhaif. Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Wa fi kulli khairun, dan pada keduanya ada kebaikan. Artinya
pendidikan yang kita jalani intinya adalah agar kita mengenal Allah, yakin kepada Allah, lalu turunannya kita memiliki kepatuhan kepada perintah Allah dan kepasrahan. Nah, orang yang yakin kepada Allah itu ciri khaufnya itu hanya kepada Allah. Inilah yang membuat seseorang menjadi ahli takwa, menjadi orang yang bahagia, mulia dengan ilmu. Tidak semua orang berilmu akan jadi mulia, kecuali ilmu yang membuat dia yakin kepada Allah, ilmu yang membuat dia patuh dan pasrah kepada Allah, dan nanti hasil lainnya adalah ilmu yang membuat dia jadi makhluk rahmatan lil alamin. Nah, apa sih, seperti apa orang yang berilmu? Ya Rasulullah saja. Ya Rasul, mengapa Rasulullah diutus ke bumi? Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya hamba diutus ke bumi hanyalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi orang yang paling tinggi ilmunya adalah yang paling mulia akhlaknya. Bukan yang paling panjang gelarnya, yang paling banyak hafalannya, yang paling ya tinggi nilainya. Bukan. Yang paling sukses dalam menimba ilmu adalah yang dicontohkan Rasulullah, itu adalah yang paling mulia akhlaknya. Nah, akhlak ini datang dari mana? Akhlak itu datang dari hati. Ala inna fil jasad mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Ketahuilah dalam jasad ini ada segumpal daging, kalau dia baik, baik seluruhnya, kalau dia buruk, buruk seluruhnya. Nah, ini ilmu sangat penting, adalah ilmu bagaimana hati kita jadi baik, ya, karena kalau baik sini baik semuanya. Nah, hati dibagi 3, ada hati yang qalbun mayyit, orang yang hatinya mati. Tidak sedikit orang-orang yang jahat sekalipun berilmu, ya, ilmu dunia, tetapi tidak mengubah dirinya jadi orang baik. Yang kedua qalbun marid, orang yang berpenyakit hatinya. Nah, macam-macam, ada riya, ujub, takabur, ada dengki, ada cinta dunia, beragam penyakit hati. Dan yang paling penting orang berilmu itu namanya qalbun salim. Nah, inilah ilmu itu harus mengarahkan kita kepada qalbun salim. Qalbun salim itu yang seperti apa hati yang selamat itu? Nah, rambu-rambunya 2 minimal yang harus dimiliki: kepada pencipta, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertauhid. Jadi benar-benar yakin ke Allah, tidak menuhankan apapun, siapapun selain Allah. Jadi nanti akan kita bahas lebih detail. Dan kepada ciptaan Allah, rahmatan lil alamin. Makanya fondasi dari akhlak itu intinya 2, tauhid kepada pencipta dan rahmatan lil alamin kepada ciptaan. Nah, rekan-rekan sekalian, yang bertauhid itu yang bagaimana? Yang la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tiada yang dituhankan selain Allah. Jadi begini sederhananya. Hatinya itu yakin sekali. Ini harusnya orang berilmu tuh nanti seperti ini, ya. Para sahabat dan para ulama yang betul-betul bagus, sempurna berilmunya, akhirnya bertauhid. Karena kalau sudah menuhankan Allah, dia akan benar-benar menjadi orang yang baik, mulia akhlaknya. Nah, seperti apa contohnya orang yang menuhankan Allah dan yang tidak menuhankan Allah? Emang ada yang dituhankan? Banyak, ya. Ada yang menuhankan harta, menuhankan gelar,
menuhankan pangkat, menuhankan popularitas, menuhankan peran, ada yang menuhankan pujian, penghargaan, kekaguman orang, ada yang menuhankan ya dirinya, ujub, takabur. Apakah orang-orang yang berkiprah dalam agama Islam bekal masuk surga dengan baik? Coba lihat hadis sahih ini ya, ini hadis Muslim. Yang pertama dihisab di akhirat nanti adalah mujahid yang meninggal di medan perang. Sesudah diperlihatkan amal, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Ya Allah, saya sudah jihad fisabilillah sampai saya mati di medan perang. Saya lakukan karena engkau. Tidak kurang peduli ke agama, tidak kurang keberanian, tidak kurang perjuangan, tidak kurang pengorbanan, tidak kurang pengakuannya. Allah yang Maha Tahu berfirman seperti ini, kadzabta, dusta kamu, bohong. Kamu berjuang karena ingin disebut pemberani dan engkau sudah dapatkan pujian itu. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup menjadi ahli neraka. Kenapa? Padahal berjuang sampai meninggal. Karena hatinya suka sekali dinilai orang, dipuji, dikagumi, dan itu jadi ilahnya, jadi tujuannya. Yang kedua dihisab adalah para ulama yang belajar agama dan mengajarkannya, belajar Quran dan membacanya. Sesudah ditampakkannya, saya belajar ya Allah, saya lakukan karena engkau, saya dakwah karena engkau. Kadzabta, dusta kamu belajar, kamu dakwah karena ingin disebut alim, ingin disebut orang yang berilmu, ingin ya dikagumi orang. Mungkin sekarang disebutnya ustadz, syekh, kiai, ustazah. Kamu belajar Quran karena ingin disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizoh, dan sudah engkau dapatkan di dunia. Di akhirat diseret dalam keadaan tertelungkup. Tidak kurang ilmunya, tidak kurang hafalannya, tidak kurang tahsinnya. Tapi kenapa masuk neraka? Yang kurang satu saja. Hatinya punya Tuhan yang lain, yaitu penilaian makhluk. Ingin dipuji, ingin diakui, ingin dikagumi. Nah, satu lagi adalah yang merasa dermawan juga akhirnya masuk neraka karena dia lebih sibuk dengan ingin diakui sebagai dermawan dan orang-orang sudah menilainya dermawan. Jadi yang AA pahami dari para ulama terdahulu dan juga ulama sekarang itu sangat serius sekali tentang hati. Karena hati itu nyawanya, ya. Amal itu jasadnya. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal tergantung dari niat. Salah niat, salah alamat. Itu seperti yang tadi. Tidak kurang kehebatannya, tapi gagal. Nah, makanya adik-adik sekalian, ya ada pertanyaan, kenapa ya umat Islam di Indonesia kok sepertinya akhlaknya agak sulit seperti akhlaknya yang dicontohkan Rasul, juga dilakukan para sahabat. Ya, padahal mereka banyak tahu agama, berjilbab. Ya, nah penyebabnya adalah yang pertama, sangat boleh jadi mencari ilmunya salah niat. Apa mungkin cari ilmu salah niat? Oh, sangat mungkin. Tadi dalilnya jelas. Ingin gelar, ingin diakui sebagai orang pintar, ingin disebut ya lulusan apa gitu ya, yang dia tidak kepikir bahwa belajar itu untuk mengenal Allah, belajar itu untuk mendekat ke Allah, tapi dia belajar untuk diakui sebagai orang pintar, untuk diakui sebagai orang yang hebat, yang bahasa Arabnya luar biasa, yang hafalannya dahsyat, yang daya ingatnya kuat,
yang gelarnya berenteng. Pokoknya ada orang yang belajar tuh tujuannya ya bukan untuk mendekat ke Allah, bukan untuk manfaat, tapi untuk menuhankan dirinya, dipuji, dikagumi, diperlakukan khusus oleh orang-orang. Makanya walaupun ilmunya banyak, Allah tahu bahwa dia belajar agama bukan mau dekat dengan Allah, maka tidak ada keberkahan dari ilmunya. Ini rugi besar kalau seperti ini, ya. Kalau Allah kan tahu isi hati kita, ya. Nah, wa huwa alimun bidatis surur. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah menciptakan kita semuanya insan dan Allah mengetahui apa yang dibisikkan di dalam hati kita. Di dalam surat Al-Hadid ayat 4, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Surat ayat Al-Mulk ayat 13, wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Dan rahasiakan perkataanmu atau engkau jaharkan, sesungguhnya Allah mengetahui. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Allah Maha tahu segala isi hati. Makanya yang pertama kali harus dijaga itu niat. Karena niat itu alamat. Sekarang salah paketnya, paket sangat berharga, salah alamat tidak akan sampai. Tadi itu ya, jihad sampai meninggal, jadi ilmunya luas, gagal, hafal Quran, gagal, dermawan luar biasa, gagal, karena dia mengilahkan. Nah itulah yang penyebab pertama kenapa orang sulit mengamalkan ilmu, sulit dapat berkah dari ilmu padahal ilmunya luas, karena niatnya memang bukan untuk mendekat ke Allah. Yang kedua, dari orang-orang Islam yang suka kepada kepengajian tapi tetap ribut aja, adalah namanya ilusi ilmu. Yang pertama, salah niat dalam belajar. Yang kedua, tertipu dengan ilmu. Jadi ada yang dengan tahu ilmu itu seakan-akan dia udah soleh, seakan-akan dia itu sudah mengamalkan. Waduh, jadi kalau berdebat tentang tahajud itu luar biasa, padahal dia sendiri tidak tahajud. Berdebat tentang pokoknya tentang ilmu agama, waduh hebat sekali dalilnya, tapi dia sendiri tidak mengamalkannya. Hei, yang benar kamu, jangan suka ngomongin orang kayak dia tuh. Baca surat Al-Hujurat ayat 12, haram suudon, haram tajasus, haram gibah. Padahal dia sedang ngomongin orang. Jadi tidak sedikit orang yang sibuk dengan dalil merasa dirinya sudah jadi baik dengan hafal. Ini namanya ilusi ilmu. Makanya bertengkar. Kita harus jaga ukhuwah Islamiyah, jangan kayak kelompok itu tuh. Bertengkar. Padahal yang dikatakan ukhuwah Islamiyah, tapi saat yang sama bertengkar. Nah itu tidak merasa bersalah dia dengan pertengkaran itu, karena dia merasa sudah mengatakan yang benar. Ini ilusi ilmu. Makin banyak ilmu, tidak sedikit yang merasa sudah soleh. Yang ketiga, bahayanya belajar yang tidak pakai hati adalah sibuk amalnya. Dia sibuk tadi kurang beramal karena dia sibuk dengan ilmu tapi amalnya ngejomplang. Antara peningkatan ilmu dengan amal tidak sebanding. Nah ini ada juga orang Islam yang senang beramal, tetapi amalnya itu kurang ilmunya, ya. Jadi cuman ikut-ikutan, ini juga susah. Atau ada yang sibuk beramal tapi hanya amalannya lahir. Misal seperti ini ya, sholat, dia berusaha sekuat tenaga itu ya,
gerakannya, kakinya rapat, tapi ketika sholat dia nggak jaga kehusuannya. Bahkan tidak jarang selama sholat sibuk menilai imam. Wah, imam ini bacaannya kurang fasih, ayatnya itu aja. Apalagi Pak Imam salah, wah dia bikin perencanaan, dia sholat. Imam yang dianggap salah itu khusyuk. Tapi yang di belakang ini kadang menilai imam, waduh sesukanya, tidak ingat sama sekali ke imam tuh. Ke Allahnya ya. Tidak ingat dia lagi sholat. Tapi dia merasa benar, dia merasa paling sesuai sunnah. Nah, ada lagi satu lagi yang berat, yaitu dengan bertambahnya ilmu agama dan bertambahnya amal jadi penyakit hati. Jadi ujub, merasa paling soleh, merasa paling benar, merasa paling ahli surga, merasa paling sesuai dengan Rasul. Jadi ujub aja. Tidak ada kasih sayang ke saudaranya. Dikit-dikit menghina, dikit-dikit mencela, dikit-dikit wah nggak akan ke surga. Pokoknya mudah sekali. Padahal kan tidak tahu derajat orang tersebut di sisi Allah yang dihina tuh. Siapa tahu sholatnya lebih khusyuk, siapa tahu air mata tobatnya lebih banyak, siapa tahu lebih berbakti kepada orang tuanya, lebih ikhlas, siapa tahu hidupnya ridho menerima takdir Allah, siapa tahu dia lebih penyayang kepada binatang, makhluk-makhluk Allah, siapa tahu dia sangat pemaaf kepada orang-orang yang menyakitinya, menzoliminya, siapa tahu dia hatinya tidak pernah lepas dari Allah. Tapi ilmunya ngebagikan beda-beda ya. Dia yang di kampung misalkan ustadznya masih terbatas ilmunya, tapi ikhlas mengamalkan tuh. Kalau menjamu tamu tuh tulus. Kalau sholawat itu benar-benar ingat ke Rasul, cinta. Nah kadang-kadang ada yang wah itu dihina karena beda yang dipahaminya ya. Tidak jarang itu. Ilmu itu membuat ria, ilmu membuat ujub, ilmu membuat sombong, ilmu membuat dengki. Nah, jadi ya itu dia penyebabnya karena tidak diawali dengan niat mencari ilmu untuk dekat dengan Allah. Itu saking inginnya dekat dengan Allah, ingin dicintai Allah. Kemudian ilmunya dipelajari, pertama kali harus ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Kalau tidak mengenal Allah, kita tidak mengenal sholat khusyuk, tidak mengenal ikhlas, tidak mengenal syukur, tidak mengenal sabar, tidak mengenal ridho, tidak mengenal tawakal, karena semua itu hanya bisa terjadi kalau orangnya kenal kepada Allah dan makin yakin, makin bagus. Nah, gimana dong kalau belajar bahasa Arab? Ya, untuk apa? Untuk dikagumi orang sebagai ahli bahasa Arab, atau malu teman-teman bisa bahasa Arab kita belum, atau dengan bahasa Arab ini bahasanya Rasulullah, bahasa Al-Quran, bahasa ahli surga. Ya, saya ingin bisa semakin kenal dengan Allah dengan bahasa Arab, sehingga nanti kalau membaca Al-Quran lebih paham apa yang Allah sampaikan di kitabullah, lebih mengerti dengan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Tidak ada ingin dikagumi orang, ingin dipuji orang, ingin diperlakukan spesial. Tujuannya satu aja, ingin bisa mengenal Allah, dekat dengan Allah, memahami apa yang Allah sukai, memahami apa yang Allah larang, kemudian hidup bisa manfaat. Allah. Nah, Allah tahu ini hambanya. Allah pasti tahu, karena Allah tahu setiap isi hati. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Nah, jadi kalau sudah serius ke Allah, kita berusaha mengamalkannya dengan baik,
nanti Allah akan terus membimbing kita. Allah tahu ilmu yang kita perlukan. Ilmu kan sangat banyak. Tapi karena Allah mendapati hati kita memang ingin dekat dengan Allah, dengan ilmu yang dipelajari, dan berusaha sekuat tenaga mengamalkan ilmu dengan ikhlas ya, supaya Allah senang, ya Allah nanti yang membimbing. Udah janji Allah tuh ya, kita mendekat sejengkal, Allah sedepa, kita sedepa, Allah seasa, kita berjalan ke arah Allah, Allah seakan berlari memburu kita. Nah yang pahami itu memang masalah niat ini yang luar biasa ini. Menentukan seseorang itu ilmunya berkah atau tidak. Kemudian bagaimana dia riadoh mengamalkan ilmu itu. Jadi bukan hanya untuk tahu tapi untuk diamalkan dengan ikhlas ya. Mengamal pun karena syukur ke Allah, bukan untuk dianggap soleh, bukan untuk dikagumi orang. Nggak adalah pengen cari kedudukan di sisi makhluk, yang adanya Allah. Nah begitu, teng sampai 30 menit nih. Alhamdulillah. Terima kasih AA, Masya Allah. Ya, izin ambil minum dulu ya, sebentar Baik, ya. Baik, A. Ya, teman-teman, alhamdulillah, alhamdulillah tadi sudah disampaikan ya ilmu-ilmu Allah melalui jalan-jalannya Allah juga, melalui guru kita sudah disampaikan berkaitan dengan yang paling utama dalam mencari ilmu, sebagaimana semangatnya para ulama terdahulu, itu adalah menjaga niat, meluruskan niat untuk apa kita mencari ilmu, menimba ilmu, kemudian meluaskannya untuk apa kebermanfaatan ilmu tersebut. Ya, baik teman-teman akhwati fillah, barangkali ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan materi yang barusan disampaikan oleh AA, ataupun hal-hal lain berkaitan dengan semangat untuk meneladani motivasi mencari ilmunya para ulama terdahulu seperti apa. Boleh menggunakan acungkan tangan ya, menggunakan fitur raise hand, ataupun bertanya melalui kolom komentar begitu, kolom chat. Dipersilahkan kepada teman-teman akhwati fillah. Ya silakan. Menarik sekali ya teman-teman akhwati fillah berkaitan dengan menimba ilmu ini, memang sebagai bekal pulang kita kepada Allah kelak, sehingga kita tidak menjadi salah satu orang yang Allah debat ketika di persidangan akhirat nanti dengan zabta seperti itu ya. Mudah-mudahan niat kita senantiasa lurus, ikhlas karena Allah. Enggak, persilahkan teman-teman akhwati fillah yang ingin bertanya langsung secara interaktif kepada AA, boleh mengacungkan tangannya menggunakan raise hand yang ada di Zoom, atau menggunakan dipersilahkan. Jadi adakah? Belum ada, izin. Ada Nah, satu orang alhamdulillah yang sudah raise hand, sudah mengacungkan tangannya ingin berinteraksi langsung dengan AA. Ada Ukhti Ai Rosmiati. Kepada Ukhti Ai Rosmiati, saya persilahkan dibantu untuk moderator di unmute, dibuka mikrofonnya. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kalau misalkan kita tuh kan kadang suka bercanda gitu sama teman-teman. Kalau misalkan kita dapat sesuatu yang lebih baik gitu dari orang lain, suka dibilangin, ih kamu kok hebat banget. Terus kita suka kadang terlintas bilang seperti ini, oh, iyalah gue gitu loh. Nah itu apakah salah satu bentuk kesombongan kita sebagai manusia atau gimana gitu untuk menghindari hati yang berpenyakit gitu. Takutnya kan itu menjadi sikap yang sombong gitu. Ya, itu ujub namanya ya. Ujub itu adalah merasa itu adalah saya. Ini adalah ide saya, ini kemampuan saya, ini kegigihan saya, ini perjuangan saya, ini pengorbanan saya. Sayalah yang mengawali saya. Kalau gitu dia sudah menuhankan dirinya sendiri. Padahal wama bikum min ni'matin minallah, kecuali dari Allah. Hati-hati, itu ujub namanya.
merasa diri sendirinya sendiri. Allahnya tidak ada. Padahal kita kan la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya, tidak ada kekuatan, tidak ada daya memberikan manfaat, tidak ada kekuatan menolak kemudaratan kecuali dengan ijazah. Tidak ada melakukan taat, tidak ada kekuatan untuk menjauhi maksiat kecuali dengan pertolongan Allah. Tapi kalau kita dipuji kemudian kita merasa ya emang itu udah ujub. Nanti naik lagi dari sana ke sombong. Iblis juga ujub dulu, merasa dirinya udahlah lebih mulia. Jadi ketika ada Nabi Adam dia sombong. Nah sombong itu cirinya dua, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan atau menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, iblis itu meremehkan Nabi Adam dan menolak perintah Allah. Kalau Nabi Adam berbuat dosa karena maksiat yang memakan buah yang dilarang, itu bisa tobat, diilhamkan oleh Allah ya, dan diampuni. Tapi kalau iblis itu dilaknat oleh Allah karena penyakitnya takabur. Nah, ini mau menyerupai Allah al-mutakabbirin. Nah, dia iblis, makanya dimurkai Allah karena kesombongan. Nah, hati-hati dari ujub itu dekat ke sombong. Ya. Baik, alhamdulillah. Terima kasih atas pertanyaannya Ukhti Ayu Resmiati dan juga jawaban dari AA, alhamdulillah. Yang berikutnya ada Ukhti Eka Lestari. Untuk bisa open mic dan bertanya langsung kepada AA, saya persilahkan. Untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan asal dari mana ya, Ukti? Izin, belum di unmute? Ya, seperti. Ya. Enggak, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ana Eka Lestari dari Kebumen, Jawa Tengah. Izin afwan Ustadz, izin bertanya, motivasi agar tidak ujub dan ria, apakah cukup dengan kita merasa bahwa ilmu yang kita miliki baru seujung kuku daripada orang lain? Ataukah ada motivasi lain, Ustadz? Supaya tidak ujub. Mohon jawaban. Ya. Dan ria. Oh iya, ya itu penting nanti ya. Ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu tazkiyatun nafs. Ya, kita harus belajar tentang penyakit-penyakit hati. Kita harus belajar pertama tentang Allah ya. Bahwa Allah Maha dekat. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku kabulkan permohonan yang orang yang berdoa apabila berdoa kepadaku. Jadi Allah Maha mendengar, Maha dekat. Tadi surat Al-Hadid ayat 4 disampaikannya bahwa kita tidak pernah sendirian dimanapun, tidak ada yang tertukar. Apa yang Allah berikan pasti terjadi. Wa yuridka bi khairin fala radha li fadlih. Jika Allah menghendaki kebaikan, tidak ada yang bisa menolaknya. Makin yakin ke Allah ya makin puas hanya dengan Allah. Dan kedua adalah penyakit-penyakit hati. Nah, penyakit-penyakit hati kalau tidak dipelajari, kita tidak tahu bahwa kita sedang sombong, sedang ria, sedang dengki, dan kita tidak tahu bagaimana cara mengobatinya. Makanya harus belajar. Pertanyaannya apa ya? Sedikit kelewat, ulangi bisa sedikit. Motivasi lain agar tidak ilmu yang kita miliki tidak sebanding dengan orang lain. Bahwa ilmu yang kita miliki baru ujung kuku. Iya. Begini. Supaya kita tidak sombong, kita tuh asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai, kemana-mana kita bawa kotoran. Kita dihormati orang lain karena dua hal. Satu, Allah memberikan casing, penutup ya, apakah dalam bentuk harta, gelar, pangkat, jabatan, itu sesuka Allah.
dan Allah menutupi aib dosa kita, maksiat, kejelekan, kemaksiatan yang kita lakukan. Allah tahu dan Allah tutup-tutupi. Itulah yang menyebabkan kita dihormati orang lain. Walaupun ilmunya banyak, tapi kalau aib dibuka tidak ada apa-apanya. Nah, yang ketiga, bahwa yang kita tahu itu memang tidak ada apa-apanya sama sekali ya. Bukan hanya dibanding orang lain, untuk yang kita perlukan tidak ada apa-apanya. Makanya ciri orang berilmu itu tawadu. Lihat ya, para ulama itu tawadu, tidak pernah memamerkan ilmunya, tidak pernah memamerkan gelarnya, tidak pernah menyebut-nyebutkan jasanya, kebaikannya, prestasinya. Nggak diam. Kata Imam Hasan Al-Basri, tahukah engkau tawadu? Orang tawadu itu keluar dari rumah dan artinya lalu berprasangka bahwa orang tersebut lebih mulia dari dirinya. Lihat orang yang sudah lebih tua, oh ya Allah, engkau sudah tahu Bapak ini banyak amalnya, sujudnya, banyak kebaikannya. Oh, hormat. Lihat yang lebih muda, ya Allah, orang ini lebih sedikit dosanya daripada saya. Engkau tahu saya ini bergelimang dosa, mata berzina, pikiran kotor. Aduh, anak ini masih muda. Atau lihat yang tergelincir berbuat dosa. Aduh, ya Allah, mungkin dia tidak tahu bahwa itu dosa. Sedang saya sudah tahu banyak, tapi tetap aja dosa. Mungkin dosanya itu yang mengantarkannya bisa tobat, husnul khotimah. Jadi selalu melihat orang tua itu, orang bapak-bapak itu miskin, siapa tahu dia lebih mulia di sisi Allah dengan kesabarannya. Karena ditimpa kemiskinan, harus kerja keras, capek ngurus keluarganya, mungkin itu yang mengunggurkan dosanya dan pahalanya juga hebat. Jadi kita tidak ada merasa lebih dari orang, ngapain juga ya. Sombong itu hanya meniru perbuatan iblis. Masya Allah. Baik, A. Syukran Ustaz. Ya, maka yang selanjutnya, ini ada pertanyaan dari kolom chat yang langsung ke Wahyu ini, dari Ukti Erina Rizka. Assalamualaikum, izin bertanya, bagaimana caranya agar hati senantiasa terjaga lurus niatnya dalam mencari ilmu? Apakah ada amalan atau doa tertentu? Begitu, A. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari menyekutukan Engkau dengan apa-apa yang kami tahu, dan kami mohon ampunanmu dari apa-apa yang tidak kami tahu. Itu salah satu doanya yang suka dibaca di dalam Al-Maksurat ya. Nah, riadohnya, sebentar, angin besar, sebentar ya, punten. Tutup dulu supaya aman. Maaf Pak, lanjut dulu. Baik, alhamdulillah. Masya Allah, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk melalui kolom chat dan juga yang sudah raise hand ataupun mengacungkan tangan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah lapangkan waktunya, Allah luaskan waktunya sehingga bisa tersampaikan semua pertanyaannya kepada guru kita semua dan terjawab begitu ya. Insya Allah kita doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Insya Allah. Tadi kalau disampaikan oleh A mungkin berkaitan dengan prasangka ya, sehingga hati kita senantiasa tawadu begitu ya. Baik, A. Jadi ini adalah latihannya. Latihannya itu adalah 5 jangan. Kalau berbuat latihan ikhlas ya. 1, jangan suka ingin diketahui orang. Jadi hati-hati yang punya medsos tuh ya. Kadang-kadang semuanya diekspos. Ada yang perlu diekspos sebagai dakwah, sebagai memotivasi agar orang bisa beramal ya. Tapi ya tidak harus semua kegiatan, semua amal kita ditayangkan. Periksa, kenapa sih saya selalu pamer gitu ya. Nah itu 1, jangan selalu ingin diketahui orang. Perbanyak amalan rahasia.
Amalan yang betul-betul tidak ada yang tahu selain Allah. 2, latihannya ada orang, tidak ada orang, sama tidak. Kalau ada orang kita jadi bagus, jadi baik. Tapi kalau tidak ada orang, kita tidak bagus sholatnya, tidak bagus ngajinya, tidak bagus. Bahkan di dalam kesendirian suka buka-buka YouTube yang ngaco, medsos yang ngaco. Nah itu ciri-ciri nggak ikhlas. Orang ikhlas itu ada orang, nggak ada orang, sama. 3, yang ketiga adalah latihannya itu ketika dipuji. Kalau kita dipuji semangat, tidak dipuji tidak semangat, kemudian dicaci kita patah semangat, udah ciri-ciri itu kurang ikhlas ya. Kalau orang ikhlas mah puji tidak dipuji caci sama aja lah. Itu manusia cuman getaran udara, yang penting Allah. Yang keempat, latihannya jangan ingin diperlakukan spesial oleh orang. Jangan menuntut orang memperlakukan kita tuh khusus, nama kita disebut-sebut, kalau kita datang dikasih kursi yang spesial, disambut. Nah kita nggak boleh ngarap-ngarap seperti itu karena amalan kita. Kalau ada orang yang melakukan itu ke kita, yaitu ujian dari Allah. Tapi jangan ngarap-ngarap diperlakukan spesial karena sudahlah, jangan. Nggak ada apa-apanya kalau dibuka aib. Dan yang kelima, jangan ingin dibalas budi. Lakukan, lupakan, lakukan, lupakan. Tiap berbuat kebaikan, lupakan. Udah gitu lupakan. Nggak diingat-ingat, nggak disebut-sebut, nggak menuntut orang lain membalas budi, tidak nuntut orang lain berterima kasih. Nah, Allah pasti tahu. Gitu. Alhamdulillah. Baik, yang selanjutnya dari yang sudah mengacungkan tangan, di sini ada Ukhti Khairunisa Rizki. Maka kepada Ukhti Khairunisa, saya persilahkan untuk bertanya langsung. Alhamdulillah. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, A. Saat kita berilmu gitu ya, misal ataupun dalam bekerja kita ataupun menunaikan ikhtiar kita untuk berdakwah gitu ya. Nah, seringkali kita akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang yang beragam sikap dan beragam budaya, agama maupun hal-hal lainnya. Nah, bagaimana ya, Pak, pandangan dan sikap kita ini terhadap orang lain tersebut yang mungkin saja sikapnya bisa mempengaruhi bagaimana sikap dan emosional kita gitu. Misalkan ya kalau misalkan ada yang tidak respect gitu terhadap kita gitu, sementara kita sudah mencoba sebaik mungkin gitu ya. Nah, kemudian kita akhirnya mungkin jadi kayak lemas atau lesu gitu ya. Nah, sebenarnya bagaimana ya pandangan kita terhadap adanya kemungkinan seperti itu agar bisa terus menjaga keikhlasan dalam niat lillahi ta'ala kita gitu, A. Syukur, A. Iya, kalau orang nggak respect ke kita ya nggak apa-apa, bukan urusan kita. Yang penting kan kita respect ke orang. Kalau tujuan kita ingin dihormati orang, kalau tujuan kita ingin dihargai orang, ya pasti nanti sakit hati kita. Tapi kalau tujuan kita ingin diterima Allah, ceramah ini ingin diterima Allah, nah orang nggak respect ya nggak apa-apa. Kita aja yang respect ke mereka. Ya, kenapa harus pusing dengan sikap orang? Kalau memang niatnya ingin diterima Allah, justru kita evaluasi diri. Jangan-jangan orang tidak respect karena Allah gerakan, orang tidak respect karena hati kitanya ria, ya, ada sombong, ada ingin kelihatan gimana. Jadi karena kita ngarep-ngarep sesuatu dari makhluk, maka oleh Allah dibikin aja orang-orang jadi enak ke kita jadi memble. Harus dilatih ya. Halo. Ya, baik, A. Yang 5 jangan tadi tuh, jangan selalu ingin diketahui, jangan selalu ingin dilihat, jangan ingin dipuji, jangan ingin dihargai, jangan ingin dibalas budi. Kalau beramal lillahi ta'ala, Allah maha dekat, nggak akan kemana-mana. Antara dipuji dengan tidak dipuji jauh lebih bahaya dipuji. Kalau dipuji nanti kita ujub ya. Berat dipuji. Ya. Izin Wahyu bacakan kembali pertanyaan yang sudah ada di kolom chat. Banyak pertanyaan yang
Silakan. memang berkaitan dengan hati. Izin Wahyu pilihkan salah satu yang ya, pertanyaannya di sini berkaitan dengan keinginan. Keinginan saya untuk belajar bahasa Arab lalu. Namun di bulan lalu saya ketemu dengan keinginannya sudah bertahun-tahun, cuman belum jadi-jadi untuk belajar. Sehingga bulan lalu ketemu dengan teman-teman yang pintar bahasa Arab, jadinya malah merasa iri dan ingin bisa seperti mereka. Di samping karena ingin mengerti terjemahan Al-Quran, apakah di situ niatnya salah atau benar begitu? Ya, Allah mempertemukan kita dengan yang ahli Quran supaya kita bisa termotivasi. Ya Allah, Engkau takdirkan saya jumpa dengan teman-teman. Pasti Engkau yang ngatur semua perjumpaan ini. Ya Allah, saya jadi semangat. Tolong saya ya Rob, istiqomahkan saya belajar. Itu bagus ya. Jadi ketemu orang itu harus disadari Allah yang mempertemukan, dan jadi kita inginnya ke Allah. Saya ingin seperti beliau, ya Allah, berilmu banyak, bisa mengamalkan. Hanya dengan pertolonganmu saya bisa begitu. Tuh. Dikembalikan kepada Allah begitu ya. Ya memang siapa lagi selain Allah yang bisa membuat kita mikir, kan Allah yang membuat kita bisa paham, juga Allah yang membuat kita bisa istiqomah, ya Allah yang membuat kita bisa mengamalkan, dan itu taufik Allah juga. Siapa lagi selain Allah, ya kan? Makanya aneh kalau kita pengen dipuji, dikagumi orang, pengen diperlakukan spesial, semua ngapain? Nggak ada kerjaan, ya nggak? Orang tuh nggak punya apa-apa, bahkan untuk nyelamatin dirinya aja nggak sanggup orang itu ya. Tapi banyaknya orang yang segala diada-adakan, beli ini, kursus ini, demi dipuji orang. Nanti Allah balikan aja hati orang enek kepada kita, habis sudah. Pahala nggak didapat, bahagia nggak didapat, kemudian malah dosa. Ya semua ngapain lah. Hidup mah hanya untuk Allah yang maha melihat, maha dekat, maha menyaksikan, maha baik, yang senantiasa berbuat baik kepada kita setiap saat. Kalau udah yakin ke Allah, katanya sih bahagia hidup ini. Nggak ribet. Oh tenang, nggak ribet. Ribet itu berharap dari selain Allah. Makin berharap dari selain Allah makin capek, gelisah, galau, ribet, sakit hati, dendam. Ya udah gitu aja. Dan cuman itu aja yang dikerjakan sehari-harinya tuh, nggak ada bahagianya. Walaupun sholat, walaupun saum, walaupun baca Quran, walaupun berusaha zikir, tapi kalau hatinya menuhankan selain Allah, ya tidak ada bahagianya. Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, pertanyaan selanjutnya, izin. Ada Ukhti Nur Hafiza. Kepada Ukhti Nur Hafiza, Wahyu silahkan untuk bertanya langsung. Assalamualaikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, Afwan Ustaz, Ana ingin bertanya Ustaz, bagaimana cara kita untuk memperbaharui niat kita Ustaz, agar sepenuhnya lillahi ta'ala, dan bagaimana cara kita untuk tidak hasad kepada teman yang mungkin lebih pintar atau lebih berilmu dari kita Ustaz. Jazakallah khairan ya Ustaz. Yang kedua dulu ya. Kenapa juga kita pakai dengki ya? Kan Allah membagikan karunia sesuka Allah. Kalau kita hasud kepada teman yang lebih pintar, berarti kita sebel ke Allah. Kan orang itu pintar oleh Allah dikasih pintar. Dia mudah hafal, Allah yang memudahkan. Dia punya rezeki, Allah yang ngasih rezeki. Dia punya jodoh, Allah yang menantu. Jadi kalau kita dengki ke seseorang, itu intinya kita sebel kepada Allah. Nauzubillah. Makanya orang-orang yang pendekik itu pahalanya habis seperti api membakar kayu. Dan itu penyakit iblis. Iblis dengki kepada Nabi Adam. Jangan, ya jangan.
Kita harus tahu tiap orang punya coupling takdir masing-masing. Setiap orang punya episode masing-masing. Kita nggak usah banding-banding, kecuali dua hal. Satu, orang itu berilmu dan mengamalkan ilmunya. Yang kedua, orang punya harta yang halal dan menafkahkannya. Kita bukan dengki, tapi ingin seperti itu boleh. Nah, tadi pertanyaan pertamanya apa ya? Izin, Ukti Nurul Hafizah, boleh diulang kembali pertanyaan pertama? Cara memperbaharui niat ya Ustaz. Ya. Mungkin selama ini iya. rasa agak ujub atau apa gitu kan Ustaz. Cara kita untuk memperbaharui niat agar sepenuhnya lillahi ta'ala itu bagaimana Ustaz? Ya, itu kita jaga dalam beramal tuh di 3 tempat ya. Pertama, sebelum beramal. Nih kayak mau ceramah ini, apa sih niat saya ceramah? Oh, saya niatkan, ya Allah, semoga ilmu yang kau titipkan kepada saya bisa manfaat. Ilmunya sangat terbatas. Biasanya ceramah tuh ada niat apa aja, bisa niat ingin dianggap pinter, dianggap soleh, dianggap sudah ma'rifat. Ada yang niatnya ceramah tuh tidak ingat ke Allah, ya hanya ingat penilaian, pujian, imbalan. Tapi ya sudahlah, Allah, semoga Allah yang mendengar. Gimana kalau kita dianggap bodoh, kan ceramahnya sederhana, ya kalau dianggap bodoh ya memang bodoh kita ya. Kita ceramah bukan untuk dianggap pinter, bukan untuk dianggap hebat, tapi ya Allah udah ngasih ilmu ini. Kemudian sambil berusaha diamalkan, sampaikan kepada yang lain. Gitu sebagai amanah dari Allah. Nanti kalau sedang beramal, kita harus jaga pada sebelum beramal, roja harap diterima Allah. Sedang beramal, roja dan khauf harus seimbang. Harap diterima dan takut ini gagal amalnya. Dan kalau sudah selesai beramal, yang dibesarkan adalah khauf, takut hilang pahalanya, takut hapus. Makanya tidak usah banyak cerita, tidak usah banyak mengobrolkan kebaikan kita. Sudahlah, Allah ingat kok ya. Baik, Masya Allah. Satu pertanyaan terakhir, izin dari Ukhti Melani Kamsyura. Untuk pertanyaan langsung kepada Adi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini Ustaz izin saya mau bertanya tentang ketika kita belajar perlu ada niat atau Putus-putus. Kurang bisa menyimak nih. Kurang tersimak dengan baik. Kamera kalau begitu ya, izin. Mangga. Izin Ustadz mau bertanya tentang ketika kita belajar perlu adanya niat. Apakah ketika kita belajar bahasa Arab perlu meminta izin kepada orang tua? Dan jika izin kepada orang tua suatu hal yang sangat perlu, saya meminta tips dari Ustadz bagaimana cara menyampaikan kepada orang tua secara santun dan izin kepada orang tua terkait belajar bahasa Arab. Mungkin itu saja. Syukran jazakumullah khairan. Memang harusnya orang tua yang nyuruh anaknya belajar bahasa Arab ya. Tetapi kalau orang tua belum sampai seperti itu, ya kita yang menyampaikan. Betapa inginnya nanti saya bisa memahami Al-Quran, memahami tuntunan Nabi supaya bisa jadi anak yang solehah ya, bisa berbakti ke orang tua dengan baik. Jadi saya minta doakan ibu bapak supaya saya dimudahkan Allah memahami, karena hanya bisa berbahasa Arab dengan baik kalau ditolong Allah. Nah, salah satunya doa orang tua. Jadi bicaranya ya ini demi dekat dengan Allah, demi bisa lebih baik lagi dalam berakhlak dan berbakti ke orang tua ya. Kan perintah Allah itu. Sudah begitu?
Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak atas nasihat-nasihatnya. Jazakallah khair. Semoga apa yang sampaikan menjadi nasihat dan Allah hujamkan pemahaman kepada kami semuanya sehingga kami termotivasi untuk terus belajar dari mulai kami dibuai hingga nanti ke liang lahat. Rekan-rekan, teman-teman akhwati fillah, kita doakan sama-sama guru kita semuanya, Agim. Semoga beliau senantiasa Allah lindungi dari niat-niat yang Amin. salah, dari Amin ikhtiar-ikhtiar ya yang Allah. salah, dan semoga Amin AA ya. senantiasa sehat, diberikan Amin keberkahan ya Allah. bagi usianya, bagi keluarganya, dan terus Amin. istiqomah hingga nanti kelak bisa Amin ya husnul Allah. khotimah Amin. dengan berkahnya Al-Fatihah. Amin ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Silakan. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi Alhamdulillah. jazakallah khair sudah berkenan menyempatkan waktunya. Perbedaan waktu Indonesia dan Australia cukup lumayan ya, 3 jam kalau tidak salah. Tergantung tempatnya. Tergantung tempatnya, betul betul betul. Terima kasih ya Baik, semuanya. sama-sama. Baik. Non, pamit ya. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di medsos AA kalau mau ikutan setiap jam 5 pagi Indonesia ya. Masya Allah. Besok insya Allah kita Insya ketemuan. Allah, amin, amin. Nuhun, pamit. Baik, terima kasih banyak. Sehat selalu. Baik, teman-teman akhwati fillah, untuk melanjutkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum terjawab atau belum tersampaikan kepada AA dan ingin menggali lebih dalam ilmu ma'rifatullah sehingga apa yang dilakukan di dunia ini senantiasa niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman akhwati fillah bisa follow medsosnya Agim di Instagram, baik di Instagram ataupun di YouTube. Insya Allah senantiasa setiap pagi setelah sholat subuh mengisi kajian MQ pagi, majelis ataupun manajemen kolbu ya, manajemen kolbu, dan juga setiap hari Kamis pada asar dan juga pada salat isya, insya Allah. Baik, itu saja kegiatan motivasi peserta khusus bahasa Arab Kuantum Maba angkatan ke-32. Mudah-mudahan senantiasa setelah diberikan nasihat-nasihat oleh AA barusan, kita senantiasa meneladani semangat para ulama dalam menuntut ilmu. Yang paling penting adalah bagaimana meluruskan dan juga meluaskan niat di awal, di tengah, dan juga di akhir. Selamat berjuang untuk para peserta dalam kursus bahasa Arab ini. Semoga Allah mudahkan dan Allah ridho dan Allah berikan keberkahan atas ilmu yang akan teman-teman akhwati fillah tuntut di sini, insya Allah. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan baik dari perkataan ataupun perbuatan saya selaku pemandu acara pada acara puncak ini. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari teman-teman panitia barangkali akan foto bersama terlebih dahulu. Enggak, dipersilahkan. Silahkan untuk akhwati fillah membuka kameranya dan juga dikondisikan ya pakaiannya. Izin saya off kamera terlebih dahulu. Alhamdulillah, enggak ada. Izin pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.